Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Ratusan rumah tergenang banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sebagian warga mengungsi. Seorang pemuda tewas terseret banjir sejauh 19 km di Kabupaten Jeneponto. Tingkatkan minat vaksinasi COVID-19 di Kota Parepare, petugas bagikan minyak goreng gratis ke peserta. Banjir masih mengenangi ratusan lebih rumah di Jalan Bangkala Dalam, Jalan Ujung Bori Raya, dan Jalan Kecaping, Blok 10, Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Hingga Rabu kemarin, ketinggian banjir mencapai 1 meter. Banjir terjadi sejak Senin seakan tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah kota. Selain karena curah hujan tinggi selama 4 hari terakhir, juga karena luapan Sungai Jenebrang Goa akibat bendungan Bili-Bili Goa dibuka. Hal ini diperburuk dengan sistem drainase yang tidak layak. Ruas Jalan Kecaping juga masih digenangi air setinggi 60 cm, sehingga akses jalan masih tidak dapat dilalui. Tempat tinggalnya Bapak di dalam itu masih banjir setinggi berapa, Pak? Kalau tempat saya di sini, Pak, dekat di Iya. tujuh. Oh, Sampai sini jadi ya. Udah masuk di Sampai rumah Ji. Cuma itu. di jalan saja. Iya. Sudah berapa hari nih terjadi banjir di sini? Mulai Senin. Oh, Senin. Ada ratusan rumah, Pak, yang terendam banjir di dalam. Ya, kurang lebih Ketinggian air di rumahnya Bapak masih sekitar berapa, Pak? 1 meter lah, Pak. 1 meter. Tapi belum mengungsi? Belum mengungsi, Pak. Oh, karena mungkin lantai 2 rumahnya Bapak ya? Iya, Pak. Gitu. Sejak berapa hari terjadi banjir di sini, Pak? Sudah 3 hari. Gitu. Itu penyebabnya apa tuh, Pak? Pengaruh seloka kurang besar kah? Gitu. Dengan hujan gitu. Iya. Akibat banjir yang terjadi berhari-hari di Blok 10 Perumnas Antang, Manggala, Kota Makassar, sejumlah penghuni rumah harus mengungsi, sementara sebagian warga masih bertahan di tempat tinggalnya yang sudah berlantai 2. Kemarin malam sudah naik ya? Sekitar jam berapa itu naik? Jam 10. Jam 10 malam sudah naik air ya? Ini tinggal berapa orang, Kim, Mbak? 10 orang, jadi semua mengungsi di masjid? Iya. Masjid apa namanya itu? Masjid Jabal Nur ya? Ketinggiannya untuk sementara berapa? Sampai di mana nih banjirnya? Sampai itu. Sampai lutut ya? Di atas lutut. Kalau hujan terus begini, apa akan naik lagi? Iya. Biasanya sampai di mana itu? Biasa sampai di sini. Sampai pinggang ya? Para korban banjir berharap segera ada solusi dari pemerintah kota untuk menanggulangi masalah banjir yang kerap terjadi di daerah mereka. Sainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Banjir yang tak kunjung surut sejak Senin hingga Rabu kemarin membuat ratusan warga Blok 10 Perumnas Antang harus mengungsi. Para pengungsi yang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan orang tua telah mengungsi ke Masjid Jabal Nur di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Para pengungsi mengaku terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat air setinggi 60 cm sudah masuk ke dalam rumah. Baru tadi pagi ya? Awal banjirnya ini sejak kapan ini? Tadi pagi ya? Sampai sudah sampai di mana? Sudah sampai di mata kaki ya? Kalau di luar jalan sampai lutut ya? Obit. Itu dari pihak setempat. Untuk ini saja tempat tinggal. Oh, gitu ya. Pengungsi korban banjir berharap bisa mendapatkan bantuan berupa makanan, selimut, vitamin, dan obat-obatan. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih tinggi, para pengungsi juga harus menjaga imunitas tubuh agar bisa melawan penyebaran virus yang tengah meningkat. Pihak pemerintah Kecamatan Manggala menyatakan telah berupaya membantu para pengungsi. Tim SAR juga telah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang pengungsi jika air tetap tinggi. Untuk
evakuasi. Nah itu BPBD sudah siap. Karister kebetulan ada di wilayah Kecamatan Manggala, itu standby 24 jam. Belum lagi dari teman-teman relawan, seperti yang kita lihat saat ini ada dari TNI juga standby. Siap 24 jam dengan perahu karet yang mereka miliki. Nah, ketika terjadi hal-hal yang misalnya mendesak tengah malam yang perlu dievakuasi, maka mereka siap, BPBD siap, semua kita siapkan. Nah untuk makanan, karena yang paling penting adalah sebenarnya adalah penanganannya mereka. Pemerintah kecamatan bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan tengah berupaya membantu kebutuhan para pengungsi korban banjir. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Angin kencang disertai hujan deras memporak-porandakan sebuah gudang penyimpanan beras milik Badan Urusan Logistik Bulog di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidra. Terjangan angin kencang yang terjadi pada Selasa lalu membuat bangunan yang terbuat dari kayu nyaris rata dengan tanah. Beruntung, saat diterjang angin kencang, bangunan yang berlokasi di kompleks gudang Bulog ini belum terisi beras, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Terjadi angin kencang, seperti itu semacam angin puting beliung disertai hujan keras. Ada berapa yang rusak di sini? Ini khususnya seperti yang dilihat di belakang saya, ada gudang 1 unit gudang, tapi tidak berisi, itu hancur. Sementara ada juga gudang 1 juga yang tidak berisi juga, hancur bagian sisi baratnya ya, itu yang rusak. Itu yang terisi ada stoknya, stok beras. Nah itu alhamdulillah tidak ada kerusakan. Walau gudang belum berisi beras, namun kerugian akibat hancurnya bangunan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebelumnya pada Senin malam, angin kencang juga menerjang sebuah tenda hajatan yang dibangun di sebuah tanah lapang masih di wilayah Kelurahan Arawa. Kejadian terjangan angin kencang ini sempat direkam warga yang ada di lokasi kejadian. Pemilik hajatan itu terpaksa mendirikan tenda di tempat yang lain. Beruntung, kedua insiden tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Bersyukurlah kita karena tidak ada korban jiwa. Sampai sekarang ini di mana laporan terkait masalah itu korban jiwa juga. Terus pestanya itu Pak tetap berlanjut? Pestanya tetap berlanjut meskipun tempatnya dipindahkan ke rumah yang bersangkutan, punya jatah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan melanda sebagian wilayah Sulawesi hingga pekan ini. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Seorang pengemudi Gojek ditangkap polisi di Jalan Potingku, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Yandi alias Baron diduga menjadi bandar sekaligus pengedar narkoba setelah kedapatan mengantongi 2 paket narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan berawal dari laporan pelaku baru membeli 2 paket sabu-sabu saat sedang bekerja menarik ojek. Pelaku mengaku membeli 1,62 gram sabu-sabu dari seorang pemasok dari luar daerah dengan harga 2 juta rupiah. Kami melakukan penggeledahan, ditemukan 2 saset di kantong eceran tersangka, dan 2 saset itu diduga narkotika jenis sabu golongan 1. Informasinya Pak, katanya dari mana ditemukan itu Pak? Hasil pemeriksaan terhadap tersangka memberikan keterangan bahwa barang yang dalam kekuasaannya dibeli dari kabupaten bersebelahan dengan Tanah Toraja berinisial O, dan harga pembelian sebanyak 2 juta rupiah. Ternyata pelaku pernah tercatat sebagai residivis dalam kasus serupa. Polisi kini menginterogasi pelaku untuk mencari jaringan bisnis barang haram ini. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang psikotropika, terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja.